Nah, tips yang baik atau tips yang harus kalian coba ya sebelum kalian mengikuti interview itu, yang pertama, persiapkan diri kalian. Persiapkan diri kalian, kalian harus mencari tahu tentang latar belakang perusahaan yang kalian tuju. Yang kedua itu perhatikan penampilan kalian, ya. Nah, yang terakhir itu perhatikan attitude-nya kalian. Attitude kalian dalam merespon pertanyaan, attitude kalian dalam menanggapi. Terus attitude kan dalam berperilaku selama interview itu sangat berpengaruh, ya. Berkomunikasilah seolah-olah itu HRD itu adalah teman bicara kalian. Jangan menganggap HRD itu adalah sosok manusia yang harus ditakuti, sehingga kalian nanti itu akan membuat kalian terbata-bata, gugup, dan ngeblank biasanya. Nah, sekarang kita bahas tentang tips interview. Yang pertama itu first impression, orangnya rapi nggak? Jangan-jangan datang udah nggak rapi, sementara kami tuh mencari yang inilah, setidaknya dia aware loh tentang penampilannya dia gitu. Dia itu mau dinilai. Jadi yang paling penting itu adalah kesan pertama kita. Tidak mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu dalam arti seenggaknya cari tahu dong tentang latar belakang perusahaan yang dilamar, baru posisi yang dilamar. Jadi ketika itu nanti ditanyakan, dia nggak ngeblank, dan dia juga memiliki informasi yang informasi terkait tentang perusahaan yang nantinya akan ditanyakan oleh HRD. Nah, yang ketiga itu cara bicara dan gesturnya. Nah, gestur para praktisi HR ini kan biasa kebanyakan dari psikologi, latar belakangnya psikologi. Nah, di situ kita akan menilai gesturnya, gimana cara dia berbicara, gimana cara dia menanggapi pertanyaan, dan bagaimana cara dia itu berbicara dengan sopan, tetapi kesannya itu tidak menggurui. Kadang-kadang ada yang ngerasa kok pinter juga. Resume itu bisa 2 lembar atau 3 lembar. Resume itu lebih kayak bicarakan lebih mendetail. Misalnya dia memiliki pengalaman pekerjaan di perusahaan sebelumnya, dia bisa menuliskan dia ngapain aja tuh di perusahaan sebelumnya, ya, apa aja job desk yang dia lakuin. Nah, itu penting. Lampiran-lampiran, biasanya kan para pelamar kerja itu melampirkan kayak sertifikat. Nah, untuk itu kita juga penting untuk memilih. Jadi sertifikat mana yang akan kita cantumkan, ya. Jadi dari situ kita udah mulai bisa memilah-milah mana informasi yang dibutuhkan dan mana informasi yang bisa mendukung posisi kerja yang kita lamar, seperti itu. Apa sih yang membuat HRD itu kadang males melihat CV para pelamar pekerja? Yang pertama, CV yang diberikan tidak menarik. Tidak menariknya dalam arti tidak memenuhi 3 komponen tadi yang saya katakan. Tidak detail, ya, tidak detail. Terus banyak melakukan kecurangan dalam menuliskan informasi-informasi yang ada di CV. Dalam arti dia memperindah CV-nya dengan menambahkan informasi-informasi yang sebenarnya itu nggak ada gitu. Nah, selanjutnya dia ketahuan berbohong. Dalam arti biasanya banyak para pelamar kerja itu menambahkan masa kerjanya, masa kerja di perusahaan sebelumnya. Nah, ketika nanti HRD mengkonfirmasi ke perusahaan sebelumnya dan itu ketahuan berbohong, pasti kami tidak akan melirik lagi, pasti udah akan kami cut. Selanjutnya kita juga sering dapetin itu para pelamar kerja yang sering berpindah-pindah perusahaan. Nah, itu kalau dibagi kami praktisi HRD itu menandakan bahwasanya dia itu kurang loyal sebagai pekerja atau dia mudah bosan. Nanti ketika kami terima, dia akan melakukan hal yang sama. Sementara perusahaan ketika rekrutmen juga mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, jadi pertimbangannya